Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi pertemuan ke-14, yaitu tentang manajemen mutu. American Society for Quality Control mengatakan bahwa mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Pendekatan dan teknik yang berkaitan dengan mutu. Mutu harus diidentifikasi melalui penelitian, yaitu pendekatan mutu yang berorientasi kepada pengguna. Mutu diterjemahkan ke dalam atribut produk yang spesifik, atau pendekatan yang berorientasi kepada produk. Produk bermutu jika dibuat persis dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada pengguna. Mengapa mutu itu penting? Mutu mempengaruhi organisasi dalam 4 hal, yaitu yang pertama, biaya dan pangsa pasar, yang kedua reputasi perusahaan, yang ketiga pertanggungjawaban produk, dan yang keempat adalah implikasi internasional. Implikasi internasional dari mutu. Dalam era persaingan pasar seperti sekarang ini, mutu merupakan perhatian internasional, terutama perhatian operasi. Produk yang bermutu rendah membahayakan perusahaan dan bangsa. Implikasi internasional dengan adanya mutu internasional juga mendorong beberapa standar internasional, yaitu Jepang, Amerika, dan masyarakat Eropa mengembangkan standar mutunya. Menurut Malcolm Baldrige, National Quality Award untuk meningkatkan mutu dengan kriteria perbaikan dan hasil yang diperoleh dari pasar, yaitu perbaikan reputasi, peningkatan volume, dan peningkatan harga. Dan untuk biaya yang dapat ditekan, yaitu peningkatan produktivitas, penurunan biaya pengerjaan ulang dan sisa material, dan penurunan biaya garansi. Dan dapat juga peningkatan laba. Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu yaitu manajemen, karyawan, desain barang atau jasa, fasilitas, proses, dan peralatan material dan supplier. Manajemen mutu terpadu atau MTT memacu seluruh organisasi, menekankan pada komitmen manajemen, dan MTT sangat penting karena keputusan tentang mutu mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan pengelolaan operasi yang berkelas internasional. Edward Deming menggunakan 14 langkah yang dikembangkan menjadi 5 konsep, yaitu yang pertama, perbaikan terus-menerus, kedua, pemberdayaan karyawan, ketiga, perbandingan kinerja, keempat, penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya, dan yang kelima yaitu pengetahuan mengenai peralatan. Instrumen dalam manajemen mutu terpadu. Langkah-langkah dalam membangun rumah mutu. Yang pertama, menentukan keinginan konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi atribut barang dan jasa. Yang ketiga, membuat hubungan antara keinginan konsumen dengan cara barang dan jasa memenuhinya. Yang keempat, mengevaluasi produk saingan. Yang kelima, mengembangkan spesifikasi kinerja atas syarat pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang keenam, menerapkan cara-cara tersebut pada tahapan konversi yang tepat. Ada konsep penting metode Taguchi. Yang pertama, tekanan mutu. Yang kedua, kehilangan mutu. Yang ketiga, spesifikasi target. Dimensi kualitas untuk industri manufaktur terdapat 7 bagian. Yang kualitas industri manufaktur selain menekankan pada produk yang dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas dalam proses produksi. Dimensi kualitas pada industri jasa dapat 10 bagian. Meningkatkan kualitas jasa yang ditawarkan tidak semudah usaha meningkatkan kualitas produk, karena karakteristik yang unik. Peningkatan kualitas jasa juga akan berdampak pada organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya untuk melaksanakan dengan benar sejak awal ditambah dengan biaya yang disebabkan karena pengendalian mutu yang tidak memadai. 4 kategori utamanya yaitu biaya pencegahan, biaya penaksiran kegagalan internal, dan juga biaya eksternal. Sedangkan nilai kualitas adalah indeks penilaian pelanggan, yaitu harga yang dibayar
pelanggan atas manfaat yang dirasakan karena kualitas produk. Total quality management, setiap manajemen yaitu menempatkan mutu sebagai strategi utama, melibatkan setiap fungsi dan anggota organisasi dalam upaya peningkatan mutu, dan juga berorientasi sepenuhnya pada kepuasan pelanggan dan karyawan. Sedangkan maksud total dalam total quality management itu sendiri, yang pertama tidak saja mutu produk atau jasa, tetapi juga biaya, delivery, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Yang kedua, tidak saja bagian produksi atau operasi, tetapi seluruh bagian perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu tidak saja para ahli di bidang mutu, tetapi seluruh anggota organisasi dari pimpinan puncak, manajer media, supervisor, sampai operator. Peranan inspeksi. Inspeksi adalah suatu cara memastikan operasi telah mencapai kualitas yang diharapkan. Inspeksi meliputi pengukuran, perasaan, perebalan, penimbangan, atau pemeriksaan produk dengan tujuan menemukan proses yang buruk sesegera mungkin. Perlu diingat, inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau cacat pada produk, tetapi inspeksi hanya berfungsi menemukan kekurangan atau cacat. Inspeksi dapat dilakukan pada salah satu titik berikut. 1. Di pabrik pemasok saat pemasok melakukan proses produksi. 2. Saat menerima produk dari pemasok. 3. Sebelum melakukan proses yang mahal dan tidak dapat dikembalikan. 4. Pada tahap-tahap proses produksi. 5. Saat produk selesai dibuat. 6. Sebelum pengantaran ke konsumen. 7. Pada titik kontak dengan pelanggan. Nah, itu merupakan penjelasan tentang manajemen mutu. Semoga teman-teman dapat mengenal lebih tentang manajemen mutu. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.